kita juga perlu memisahkan antara tindakan menghalang-halangi. Nah, yang dimaksud tindakan menghalang-halangi ini apakah kemudian dimaknai ketika seorang individu yang kemudian menolak vaksin itu ketika didatangi oleh seorang petugas misalkan, lalu kemudian dia menolak, dia tidak mau dia dan keluarganya divaksin, melihat beberapa kekhawatiran-kekhawatiran misalkan yang sedang diuji saat ini kan kepada presiden, kepada Ya. dokter Tirta ini kan baru satu vaksin. Nah, sementara ada 6 vaksin dalam keputusan menteri ini akan masuk. Nah, lalu kemudian saya khususnya misalkan saya mendapatkan vaksin yang mana kan kita belum tahu. Nah, ketika itu kita belum yakin lalu kemudian menolak, apakah itu kemudian dimaknai sebagai Upaya tindakan menghalang-halangi. menghalang-halangi? Kan itu kan menurut saya sih tidak masuk dalam hal itu. Jadi jangan sampai kemudian nanti sanksi ini secara menyeluruh kemudian dikenakan kepada warga negara yang ketika menolak, padahal dia tidak menghalang-halangi. Dia hanya kemudian meminta haknya sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian dia meminta haknya bahwa saya tidak mau divaksin dulu misalkan. Saya rasa itu Apakah bagus untuk kemudian langsung dijawab oleh Wamen ya. Prof Edi bagaimana? Apakah ketika belum Ya, mau itu sudah bisa dianggap menghalang-halangi? ya, law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Oleh karena itu memang ya di dalam hukum pidana administrasi banyak sekali pasal yang bersifat blanket norm. Banyak sekali pasal yang bersifat norma kabur. Ya, itu apa? Sebab kembali lagi kepada fungsi hukum pidana di situ, itu memang tidak serta-merta langsung diterapkan. Jadi ketika misalnya dia tidak mau divaksin, harus bertanya kepada alasannya mengapa Anda tidak mau divaksin. Oh, saya tidak mau divaksin karena saya tidak mau dengan vaksin A, saya mau dengan vaksin B. Ya. Tidak menjadi soal. Nah, ini yang saya kira. Jadi itu Ya, adalah memang seni berinterpretasi. Oke, Jadi tapi pertanyaan tadi Bung Victor adalah ketika dia sudah menerima, dia prioritas penerima vaksin, misalnya ya, nakes. Nakes ya, adalah tenaga medis yang didahulukan, diprioritaskan. Tapi saya juga banyak mendengar nakes ini masih belum benar-benar clear tentang vaksin Sinovac ini. Apakah mereka bisa dianggap menghalang-halangi? ya kembali lagi, kalau kemudian itu dianggap memberikan dampak berbahaya kepada orang lain, maka bisa dianggap sebagai tindakan menghalang-halangi. Jadi disinilah pentingnya edukasi dari segi kesehatan. Ini yang harus kita tanyakan kepada dokter, apakah ketika sejumlah orang dia kemudian tidak mau menolak vaksin, Ya, apa dampaknya terhadap orang sekelilingnya? Karena apa? betul. Di satu sisi kita mempunyai hak, tetapi ketika kita melaksanakan hak itu kita harus menghormati hak orang lain. Betul. Saya kasih contoh sebentar Mbak Rosi ya. Saya kasih satu contoh konkret, misalnya di Australia. Australia itu baru bulan depan akan melaksanakan vaksin. Di sana vaksin bukan merupakan kewajiban, tetapi orang yang tidak mau divaksin dia dibatasi. Tidak boleh naik pesawat, tidak boleh menggunakan fasilitas publik. Jadi tetap ada sanksi, cuma bukan sanksi pidana. Ya, ini sanksi artinya, oke, Anda menjalankan hak Anda tidak mau divaksin, tapi ada publik juga berhak mendapatkan hak mereka supaya Anda tidak berinteraksi dengan mereka yang persis. sama-sama publik. Bung Victor mau menambahkan sesuatu, silakan saya berikan kesempatan. Iya, jadi kita juga mesti perlu memahami bahwa sanksi terkait dengan penghalang-halangan terhadap penanggulangan COVID ini, itu kan memang diatur dalam banyak undang-undang. Misalkan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu di pasal 93 jelas diatur terkait dengan tindakan menghalang-halangi, lalu Undang-Undang Wabah. Tapi kemudian juga kita mesti melihat bahwa di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu di pasal 12 itu jelas bahwa ketika itu meresahkan dunia, kejadian terkait dengan kedaruratan kesehatan itu meresahkan dunia, maka pemerintah pusat itu harus memberitahukan kepada internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Nah, persoalannya itu WHO sendiri sudah menyatakan, bahkan hari ini kemudian menyatakan bahwa tidak setuju terhadap negara-negara yang mewajibkan vaksinasi itu. Ya, betul. Nah, ini kemudian jadi persoalan. Lalu satu lagi Mbak Rosi, bahwa apakah ketika kita nanti divaksin misalkan, lalu kita ingin berpergian ke keluar daerah menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut, menggunakan kereta, apakah kita sudah tidak harus lagi menunjukkan tes rapid misalkan atau swab test? Kalau tidak perlu menunjukkan, persoalannya kan ini malah akan menjadi kurir yang lebih banyak lagi nanti. Jangan-jangan nanti muncul klaster dari orang-orang yang sudah Maksudnya divaksin. gimana, Bung Victor?
Iya, ketika kita sudah divaksin, ini kan jadi menjadi Ya. pertanyaan kita bersama, kebijakan vaksin ini ketika kita sudah divaksin, apakah kemudian kita ketika ingin keluar kota menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut, kereta, apakah kita harus menunjukkan, tes rapid atau swab test? Tidak, Kalau Menteri misalkan Kesehatan sudah tidak, mengatakan kalau iya. sudah itu kan sudah dibawa Nah, sertifikasi artinya dapat artinya vaksin. kalau Artinya misal dia tidak ya, perlu ada PCR kalau atau tidak antigen kalau keluar kota. kalau tidak perlu menunjukkan, maka ini kan menjadi persoalan apakah memang kemudian orang yang sudah divaksin bebas Covid? Kan tidak. Nah, persoalannya kalau itu kemudian terjadi, maka akan muncul klaster baru, di mana ini orang-orang yang sudah divaksin merasa sudah bebas Covid, lalu kemudian dia pergi kemana-mana bebas berkeliaran. Nah, ini kemudian menimbulkan klaster baru, bahkan menjadi penyebaran yang menurut saya mengkhawatirkan. Ya seperti contoh tadi yang Dokter Tirta sampaikan, Raffi Ahmad begitu selesai divaksin langsung pesta-pesta. Oke, tapi apa Bagaimana? hubungannya ya? Apa hubungannya ini Anda dari perkataan Anda saya jadi tidak mendapat Enggak, kesan jadi bahwa Anda tuh menggugat karena ini didenda kena ya, sanksi. Tapi justru saya melihat Anda anti vaksin. Buat bukan, apa ada vaksin kalau bisa menjadi klaster baru dan bukan lain soal ada sebagainya? vaksin, ini persoalan ketika orang menolak, individu menolak, kan menolak ini banyak alasan ya. Seperti tadi yang saya katakan, menolak ini bukan kemudian hanya karena ragu, tapi ada alasan-alasan lain, misalkan dia tetap ya, tidak mau divaksin. Apakah ketika dia tidak mau divaksin, tapi dia tidak ngajak orang lain. Dia hanya menjaga keluarganya, tidak mau divaksin Ya, dengan alasan itu karena clear. memang Itu clear selama kalau itu menjadi pilihan pribadi, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Edi, itu clear tidak apa-apa. Dan kemudian nanti ada pembatasan kegiatannya dia. Tapi kan tadi Anda langsung membawa-bawa bahwa kalau apa yang di sudah Perda, divaksin, Mbak, terbang nggak perlu pakai PCR, kalau di tes. Perda, kalau di Perda DKI ketika itu kemudian menolak untuk divaksin, itu langsung kena denda 5 juta, Mbak Rosi. Jadi artinya tidak apa tadi yang disampaikan bahwa itu akan dipilih-pilih, tidak, karena dari norma Perda itu jelas clear bahwa ketika kita menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi, maka itu kena denda. Bahkan Wagub sendiri mengatakan kalau sudah bayar dendanya tidak perlu divaksin. Nah, ini kan jadi aneh juga gitu. Artinya bahwa saya ingin menegaskan bahwa ketika penolakan itu didasari dengan dasar bahwa memang ingin menolak vaksin sekalipun, harusnya tidak bisa dipidana selama tidak menghalang-halangi atau menghasut atau Ya. memprovokasi dengan menggunakan akun-akun hoax seperti tadi yang dijelaskan oleh Dokter Tita. Itu penekanannya, Mbak Rosi. Oke, Prof. Edi? Ya, begini. Jadi ketika kita berbicara vaksin itu sebagai kewajiban, memang ada beberapa undang-undang. Artinya apa? Kita bisa masuk misalnya ke dalam konteks undang-undang kekarantinaan kesehatan apabila pelaksanaan vaksin di suatu daerah itu yang memang sedang diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Karena apa? Pasal 93 itu rujuknya kepada pasal 9 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 itu poin B itu antara lain adalah Vaksin. wujud dari kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar. Tetapi kalau di daerah yang kemudian tidak ada PSBB-nya, maka tidak bisa diterapkan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Undang-undangnya apa? Undang-undang adalah Undang-Undang Wabah Penyakit. Jadi memang di sini ada beberapa undang-undang yang kemudian bisa diterapkan terhadap mereka yang menolak vaksin. Ya. Cuma saya ingin mengatakan kepada Victor, memang tidak, saya sendiri berpendapat tidak serta-merta begitu dia menolak langsung dikenakan sanksi, tidak demikian. Karena kalau itu yang terjadi, maka itu bukan ultimum remedium, itu adalah primum remedium. Ya, Oleh itulah karena itu norma di ketika perdanya, dia Prof. menolak, ya, Norma ketika dia di menolak, Perda DKI seharusnya dilakukan dulu secara persuasi. Ini tugasnya siapa? Tugasnya dokter, tugasnya tenaga kesehatan untuk melakukan sosialisasi itu. Ya, disitulah Arti mengapa kita penting perlu ada vaksin Dokter dan sebagainya. Tirta dan banyak tenaga-tenaga kesehatan lain yang memberikan sosialisasi. Saya